Ya baik, Nah, teman-teman, nih sepertinya pada semangat ya ini malam minggu. Tidak, malam mingguan ya. Oh, malam mingguannya diganti di Zoom ya. Oke. ada Oke, jomblo baik. Kak? Masya Allah. Bukan jomblo, Mas. Apa? Menyendiri ya. Oh, iya. Menyendiri. Fisabilillah ya. Waduh, single Oke. disabilillah. Ya, di apa ya? Bertitah di jalannya ya. Soalnya di jalan CPNS. Oke, baik. Teman-teman semua, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Mas Mbak semua, Bang Mamat dan peserta ya Zoom Hore Digital ya, yang mana mungkin Zoom pada hari ini dan juga hari-hari kemarin dan yang akan datang adalah dalam rangka ya menyongsong ya tes seleksi kompetensi dasar atau SKD di tahun 2024 ya untuk CPNS tentunya gitu teman-teman. Semoga teman-teman yang sudah memenuhi syarat ya MS bisa dilancarkan proses pembelajarannya ya dan juga persiapannya. Dan mungkin teman-teman yang masih TMS ataupun tidak memenuhi syarat, kalau bisa disanggah bisa monggo, kalau misalkan emang belum bisa ya berarti nanti teman-teman coba kembali ya, karena banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi struggle ya. Belum sampai ke SKD mungkin tahap awal itu ya, itu sangat-sangat mempengaruhi gitu ya. Tapi it's okay, yakin tetap akan ada jalan ya, karena rezeki sudah ada yang mengatur gitu teman-teman. Oke, baik. Sebelum memulai diskusi kita pada malam hari ini ya, insya Allah pada malam hari ini nanti kita akan membahas 15 soal tes karakteristik pribadi ya atau TKP, yang kemudian TKP ini menjadi salah satu pengumpul nilai ya yang mungkin bisa dikatakan paling gampang namun juga paling susah ya. Jadi tergantung sejauh mana kita memahami sih, sebenarnya sama aja ya gitu. Oke, sebelum memulai diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup Mas Mbak semua ya. Ini sudah bergabung 31 ya. Berarti ada 29 peserta ya. Yang dua, satunya saya dan satunya Bang Mamat seperti itu. Oke. Silakan, tadi teman-teman sudah membaca soal nomor 31 ya. 31 ini aspeknya apa ataupun dia masuk dalam dimensi apa di sini? Ini profesionalisme benar? Oke, coba kita baca secara jelas ya. Jadi yang ingin saya tekankan adalah TKP itu jangan teman-teman apa ya bahasanya lenjah-lenjah ataupun baca sekilas, tapi semuanya pun sama dengan opsi jawabannya itu harus teman-teman baca full, karena dia itu jawabannya relatif ya. Semua ilmu sosial itu relatif ya, baik TKP maupun TWK. Beda dengan TIU yang pasti ya, dia eksak teman-teman. Oke, perdagangan bebas ya. Oke, yang dilakukan Indonesia berdampak luas terhadap para usaha ekonomi mikro. Mikro ini berarti kecil ya, UMKM misalnya gitu, ataupun usaha-usaha rumahan itu mikro. Makro gimana Mas? Makro ya ekonomi yang besar, contohnya adalah monopoli, oligopoli ya, yang kemudian dikuasai oleh perusahaan besar atau bahkan negara, itu makro. Kalau mikro ya kayak kita jualan es teh itu mikro ya, UMKM gitu. Nah, sebagian besar dari mereka belum siap dengan berlakunya sistem perdagangan bebas. Artinya, para usaha mikro yang ada di Indonesia itu sejatinya belum siap ataupun belum apa ya aware dengan sistem perdagangan bebas. Nah, tetapi pemerintah seolah-olah tinggal diam melihat kondisi ini, seolah-olah mengabaikan, guys. Nah, seharusnya ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari kejadian ini.
dengan adanya pasar bebas, banyak pengusaha mikro gulung tikar, ya jelas. Karena perdagangan bebas ini kan langsung maupun tidak langsung itu akan mempengaruhi yang paling kena dampaknya adalah yang usaha kecil menengah, usaha yang paling dasar. Karena dia itu akan gampang terombang-ambing ya, karena akan mudah dikuasai oleh dari luar. Kalau usaha makro itu masih aware ya, masih bisa akarnya gitu. Kemudian di sini jelaskan bagaimana hak mereka, hak usaha mikro tadi untuk berjualan terhambat akibat banyaknya produk yang berasal dari luar. Nah, ketika Anda bekerja di bidang ini, di bidang yang mengelola, yang memiliki wewenang di bidang kebijakan ini, kira-kira apa teman-teman? Solusi yang terbaik bagi masyarakat kita, bagi rakyat kita yang kemudian mengalami problematika atas masalah ini, teman-teman. Salah satu atau salah dua cara TKP adalah apa? Mengeliminasi jawaban yang sudah pasti salah ya. Mengeliminasi itu artinya dihapus. Mana jawaban, opsi jawaban yang sudah tidak masuk. Berarti A ini bisa karena memaksa mereka menghasilkan produk murah. Ini kan tidak masuk dengan logika bagaimana UMKM itu berjalan ya. Mereka produknya mahal saja masih tidak untung, apalagi kalau dipakai produk yang murah. Berarti A bisa kita eliminasi. Memaksa ini di dalam terminologi TKP teman-teman ini sangat-sangat kurang ya. Jadi salah satu cara yang kemudian sering saya tekankan adalah apa? Eliminasi jawaban yang negatif. Negatif itu mengandung makna yang misalkan mengabaikan, kemudian memaksa, kemudian acuh, itu kan fakta yang ini teman negatif ya. Kurang ya. Ini negatif ya. Yang dieliminasi. Memberikan pelatihan tepat, memaksa mereka tidak. Namanya sebagai seorang atasan tidak ada namanya diksi memaksa. A dan E bisa kita eliminasi. Berarti tersisa B, C, dan D. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Jawaban opsi 5-nya yang mana? Poin 5-nya. Memaksa juga kurang ya. Yang mana guys? Di sini jawabannya adalah apa? Kita sebagai profesional. Gini, sederhananya adalah apa? Zaman sekarang ini adalah pasar bebas sudah mulai merajalela. Yang mana dengan adanya perdagangan ataupun pasar bebas ini mengakibatkan UMKM ataupun usaha kecil itu gulung tikar ataupun banyak yang bangkrut karena tidak siap dengan perdagangan bebas. Nah, kita sebagai seseorang yang kemudian memiliki wewenang mengatur kebijakan ini, apa upaya kita untuk menyelamatkan para UMKM tersebut? Gitu teman-teman. Jadi intinya adalah apa? Teman-teman pahami dulu makna soalnya itu apa. Secara garis besar makna soalnya sudah bisa, baru teman-teman cari solusi dari problematika. Kan problematika intinya adalah apa? Bagaimana tanggapan kita ketika kita seolah-olah menjadi atasan dari problematika seperti ini teman-teman. Berarti kan yang paling baik adalah yang mana? Opsi yang D ya. D ini poinnya 5. Kemudian yang C itu poinnya 4. Karena dia kenapa yang D itu 5? Karena dia ada usaha untuk pelatihan, ada workshop, ada sosialisasi, sekaligus diberikan pinjaman modal usaha. Di situ yang D tidak ada sama sekali diksi atau kalimat negatifnya ya. Yang C kenapa 4 Mas? Karena di situ dia mengalihkan sektor usaha ke bidang jasa. Sedangkan usaha di bidang jasa itu dia tidak menjawab problematika tadi. Ketika dia beralih ke sektor jasa, justru nanti akan semakin bersaing dari
perdagangan bebas, sehingga dia poinnya hanya 4, teman-teman. Yang B ini 3. Kenapa netral, Mas? Karena dia ada evaluasi usaha ya, dan memaksa bersaing dengan pengusaha dari luar negeri. Ini 3, D5, C4, B3, kemudian yang E ini 2, dan yang A itu adalah 1, teman-teman ya. Jadi poin tertinggi dari nomor 31 itu ada di opsi yang Depok ya. Ini. Intinya adalah teman-teman pahami terlebih dahulu. Ketika narasinya panjang seperti ini, ambil intisarinya, ambil poinnya apa, kata kuncinya apa, baru teman-teman nanti hubungkan dengan opsi-opsi yang ada di jawaban. Seperti itu guys, Mas Mbak semua. Bayang ya. Kenapa D bagus? Karena D ini dia menjawab semua problematikanya. Kita sebagai atasan ketika ada kondisi seperti ini kan, ini yang paling baik kan, memberikan pelatihan sekaligus memberikan pinjaman modal usaha. Seperti itu, teman-teman. Oke, nomor 31 ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Jadi TKP itu sebenarnya adalah logika berpikir ya. Logika berpikir yang kemudian disandingkan, dibenturkan dengan etik ya, moralitas juga. Oke, 31 ada yang mau ditanyakan konfirmasi atau bisa saya next, teman-teman? Lanjut, Kak. Oke, next 32. Oke, saya enter. Oke, silakan teman-teman baca dulu. 1 menit coba. Terus langsung dijawab di room chat sebelum saya bahas. Anda adalah bagian dari anggota tim ahli gizi ya. Asumsikan ya, asumsikan kita bagian dari anggota tim ahli gizi ya, oke. Anda ditugaskan bersama tim Anda untuk memberikan sosialisasi program makanan bergizi di daerah yang sangat terpencil. Oke, bayang ya. Tetapi tanpa diduga, ketika H-1 pelaksanaan, tersiar ada berita bahwa terjadi wabah menular di desa tersebut. Nah, bagaimana sikap Anda sebagai salah satu tim dari ahli gizi ini, teman-teman? Anda adalah bagian dari anggota tim ahli gizi ya, yang kemudian Anda ditugaskan bersama tim Anda untuk memberikan sosialisasi penyuluhan ya, intinya ya. Bagaimana misalkan menentukan makanan yang sehat gitu ya, makanan yang kemudian bisa membuat tumbuh kembang anak di daerah terpencil. Tetapi dalam kondisi yang darurat, tiba-tiba ya H-1 ada wabah menular. Nah, ini bagaimana asumsi terbaik ataupun solusi terbaik dari adanya problematika ini? Yang A, tetap berjalan. Apakah bisa dilakukan? Oke. Yang A kurang ya. Yang B, menunda keberangkatan hingga wabah berhenti.
menunda tidak, tetapi juga tidak tetap berjalan ya. Ya, jadi yang paling tepat yang mana teman-teman? Yang paling rasional tetapi aman demi keamanan bersama. Yang tepat adalah yang pasti dia tidak boleh membatalkan ya, karena sudah ada jadwal, tapi juga tidak boleh langsung berjalan. Berarti adalah opsi tengahnya apa? Membuat jadwal baru atau dalam artian apa? Merevisi ya. Merevisi ataupun merubah jadwal keberangkatannya. Yang kemudian gimana? Jadwal keberangkatan ini itu disesuaikan atau dipastikan bahwa wabah ini sudah mulai mereda. Wabah ini sudah tidak besar lagi. Contohnya kayak COVID. Sedang ada COVID, kita mau buka event atau buka acara yang eh, mendatangkan banyak orang. Otomatis kan itu menjadi sarana penularan COVID. Karena itu yang kemudian contoh ataupun faktualnya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membayangkan bagaimana kondisi situasi itu terjadi. Bagaimana situasi dan kondisi itu memang seolah-olah nampak nyata. Baru nanti teman-teman bisa mencari jawabannya. Seperti itu teman-teman. Oke, yang yang opsi D ini poinnya 5. Yang E itu 4 karena E itu masih mending ya, dia mengubah program, artinya ada upaya solusi lain yang ia gunakan ketika memang terbentur karena situasi dan kondisi. Ini 5, kemudian poin E itu 4, kemudian yang A ini sebenarnya netral ya, dia 3. Dia mengorbankan tetap pergi tetapi juga dia bisa apa ya, seolah-olah dia bertanggung jawab seperti itu. Yang B itu 2 dan yang C itu adalah 1 poinnya ya. Jadi ingat, dalam TKP itu kita harus melihat supaya yang kita pilih itu memberikan dampak ataupun kontribusi kepada orang banyak atau publik. Yang kedua, jawaban yang kita pilih ini kemudian memberikan 1 keamanan, 2 kenyamanan, dan yang kemudian adalah kepastian gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Seperti itu guys. Jadi opsi tertinggi di jawaban nomor 32 adalah opsi yang D ya, Depok ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Next ya. Nah ini 33. Anda atau kita adalah seorang ketua dari sebuah perkumpulan seni graffiti ya. Tahu graffiti ya? Graffiti itu seni yang kemudian menggambar ya ataupun membubuhkan tinta atau tulisan ya atau gambar di dinding ya. Di dinding-dinding kota gitu. Graffiti. Anda adalah sebuah ketua dari sebuah perkumpulan ya, seni graffiti di kota Anda yang memiliki aturan bahwa setiap anggota perkumpulan dilarang mencoret-coret fasilitas umum di kota. Ini gampang ini cari kerja ya. Suatu ketika Anda mendapati ya, suatu ketika
Anda sebagai seorang ketua melihat salah satu anggota Anda itu melanggar peraturan tersebut. Misalkan bagaimana anggota tadi mencoret-coret dinding, mencoret-coret tembok perkotaan. Nah, bagaimana solusi yang kita berikan atau untuk memberikan sanksi bagi si karyawan ataupun maaf bawahan kita tersebut. Tadi ada yang raise hand tuh, Kak. Ya, tadi ada yang reses tadi, silakan. Tadi kayaknya saya jomblo dari tulisannya. Oke, sepakat A. Kenapa A? Karena yang paling panjang ya, itu bisa juga ya. Kunci juga bisa ya, tapi tidak semua jawaban yang paling panjang itu menjadi jawabannya kalau tidak sesuai dengan konteks yang diminta. Gitu. A, apa A? Menegur, mengingatkan kembali akan pernyataan yang dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan. Oke, coba kita lihat dulu. A, kita save dulu ya. Jadi jangan langsung teman-teman jawab, tapi di save dulu A-nya. Yang B, sekedar mengingatkan saja. Saja, ini kurang ya. Diksi saja ini seolah-olah hanya itu, tidak ada upaya ataupun usaha lain yang dilakukan. Yang C, mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca kembali. Ini kurang juga ya. D, menegur dan menunjukkan pelanggaran yang sudah dilakukan. E, mengingatkan. Oke. Jadi yang A ya. A itu paling kompleks dan kemudian sesuai ataupun rasional ya dengan sesuatu yang kemudian memang terjadi. Jadi kita sebagai pimpinan ya, di sini kan berarti kan dimensinya adalah dimensi jejaring kerja. Bagaimana ketika kita punya perselisihan dengan teman kita, baik itu atasan kita, bawahan ataupun itu sesama apa ya tingkatannya gitu ya. Kita tidak boleh langsung menjudge, tidak boleh langsung juga apa ya kemudian hanya mengingatkan, tapi harus memiliki solusi yang lebih konkret, harus memiliki solusi yang lebih efektif gitu ya. Ya. Nah, ini kan kalau 33 ini bisa teman-teman bayangkan lah, tidak hanya sebagai ketua perkumpulan seni grafiti. Ketika kita menjadi seorang ketua OSIS atau ketua kelas, atau yang paling kecil adalah ketika kita menjadi kapten tim ya dari sebuah sepak bola. Ada misalkan salah satu pemain kita yang kemudian berlaku kasar kepada wasit, kita kan justru tetap harus menegurnya kan, karena kita di pihak si pemain yang itu gitu teman-teman. 33 sangat relate ya dengan kondisi kehidupan sehari-hari ya. Oke, 33 ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum ada? 33. Next 34. Nah ini. Nah 34. Ada seseorang bernama Hadi. Hadi adalah seorang penyuluh pertanian ya, yang kemudian memiliki tugas berarti dia memberikan penyuluhan terhadap pertanian, terhadap bidang-bidang tumbuhan gitu ya. Ini juga
pertanian dan peternakan ya. Sorry, bentar. Aku next sampai 2. Bentar. Nah ini. Hadi adalah seorang penyuluh pertanian dan peternakan ya, yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten di suatu desa yang sebagian besar sawahnya mengalami gagal panen. Masuk ya, karena musim hujan yang terus-menerus. Para penduduk berpendapat bahwa musibah itu takdir ya. Jadi para penduduk ini memiliki statement bahwa gagalnya panen ini karena takdir ya. Tuhan yang tidak bisa ditolak. Oke, tak hanya itu, para petani juga menolak penyuluhan dan pelatihan yang diadakan balai desa. Jadi para penduduk di situ dia menolak ya, menolak kalau diadakan sosialisasi atau pelatihan karena mereka sudah punya mindset yang tertutup tadi. Apa mindsetnya? Mereka menganggap ya, anggapan mereka adalah bahwa gagalnya panen itu bukan karena teknis, tetapi karena memang sudah takdir gitu ya. Tetapi sebagai Hadi sebagai seorang penyuluh kesehatan peternakan tadi dan juga pertanian tadi, dia paham yang terjadi akibat pola tanam ya, pembibitan dan pemeliharaan sawah yang salah. Nah, bagaimana tanggapan kita kalau kita diposisikan sebagai Hadi, guys? Kita seorang penyuluh kesehatan akan dikirim ke suatu desa untuk menangani suatu masalah gagal panen. Tetapi warga desa ini mindsetnya, anggapannya adalah apa? Gagal panen itu sudah disebabkan oleh takdir, bukan akibat teknis pemeliharaan ataupun teknis penanaman. Nah, berarti kan di sini ada sesuatu yang harus kita ubah adalah sebelum kepada masalah di lapangan adalah mindset penduduknya, mindset ataupun pola pikir penduduk tersebut gitu ya. Yang mana yang paling relevan? Slide-nya ada nggak? Coba kita besarkan opsinya. A. Tidak ambil pusing dengan pandangan para petani karena merasa tidak ikut. Oke, tidak jadi. Yang B itu menyerah ya. Tidak jadi memberikan pengarahan. C. Tetap memberikan pengarahan tanpa memaksa petani. Oke. Ya, yang paling lengkap adalah opsi yang E ya. Kenapa E, Mas Mbak? Karena di situ ada 2 klausa ya. Memberikan arahan dan juga apa? Motivasi ya pada petani sehingga bisa meyakinkan mereka ya. Jadi tadi yang saya katakan adalah sebelum mengubah kepada teknis pola pembibitan, pola pemeliharaan harus kita ubah dulu mindsetnya, harus kita ubah dulu pola pikirnya gitu ya. Ketika itu sudah bisa diubah baru bisa kepada teknis di lapangan. Seperti itu teman-teman. Opsi yang poin nomor 5 ada di opsi yang E ya. Kemudian yang D itu 4, kemudian yang C itu 3, yang A itu 2, dan yang B itu 1. Jadi yang B itu kenapa 1? Karena dia kelihatan banget ya negatifnya. Dengan apa? Diksi tidak jadi memberikan pengarahan, tidak jadi memberikan pelatihan karena ada kondisi yang tersebut. Berarti kan ada sikap yang kemudian kurang gitu ya. Kurang percaya diri, kurang enjoy gitu ya.
gitu. Oke, 35. Nah, ini kira-kira apa? Teman-teman baca. Ini gampang ini. 35. Silakan dijawab dulu teman-teman. Yuda, jawabnya di room chat ya, bukan di layar. Silakan Mas Yuda dan teman-teman. Oke. Anda seorang resepsionis ya. Resepsionis itu adalah seseorang yang kemudian biasanya berada di depan ya. Kalau di sekolah itu biasanya di meja depan itu kan ada namanya meja apa? Ya orang yang di depan gitu ya. Atau kalau di instansi kan customer service-nya ya, CS-nya di depan gitu ya. Dia FO ya, frontliner. Oke, Anda seorang resepsionis di suatu kantor ya. Di suatu kantor yang bergerak di bidang pelayanan. Nah, ini bergerak di dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan kepada instansi Anda. Ingat ya, instansi Anda bukan Anda langsung ya. Padahal instansi Anda terdapat fasilitas keluhan online. Ini sering terjadi ya. Sering terjadi dalam fakta maupun sering terjadi dalam soal ya. Sering masuk artinya soalnya. Oke, idealnya yang mana teman-teman? Menerima keluhan. Ya, yang paling tepat adalah yang B ya. Kita terima, kita tanggapi tapi seadanya. Artinya sebenarnya kan bukan tugas kita untuk kemudian langsung menanggapi secara konkret. Kalau misalkan masalah ataupun keluhan tersebut keluhan yang besar ya. Tapi kalau masih yang sederhana masih bisa kita apa ya kita atasi karena ketika kita menjadi resepsionis artinya kita mewakili instansi kita. Ketika kita menjadi resepsionis dari SMA Negeri 2 misalkan Jogja, ya kita membawa nama instansi sekolah, bukan diri kita. Artinya yang dilihat adalah tadi instansi tadi teman-teman ya. Jadi ketika misalkan banyak yang memberikan keluhan ya kita menjadi otomatis menerima sekaligus menanggapi yang bisa ya sambil kita sampaikan cara memberikan keluhan yang online. Jadi mendengarkan, menerima. Yang B itu 5, kemudian yang A itu 4, menerima ya, dia menerima keluhan. Yang C ini 3 karena dia bertanya ya. Tidak memberikan kepastian, tidak memberikan bantuan ya. Yang B5, A4, C3. Yang D ini 2 karena sebenarnya kan bukan tugas seorang
resepsionis, bukan tugas orang frontliner ya. Yang E itu mendengarkan saja itu satu ya. Nah, ini. Jadi ini adalah dimensinya adalah pelayanan publik, tapi lagi-lagi walaupun konteksnya adalah pelayanan, tapi lihat konteks kita sesuai atau tidak. Konteks kita itu wewenangnya di bidang itu atau bukan. Kalau bukan berarti ya tidak bisa dong kita menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Oke. Bang, izin bertanya boleh? Oke, silakan Mas Oke, Datarius ya. iya benar Bang. Silakan. Saya saya sedikit ragu dengan jawaban nomor 35. Hmm? Karena di sini ada resepsionis. Resepsionis ini beda dengan helpdesk ya Bang. Jadi kalau di suatu kantor itu ada yang namanya helpdesk dengan resepsionis. Hmm. Ya. Jadi kalau misalnya jawabannya itu B, berarti kan yang seharusnya dia itu bukan resepsionis. Jadi dia itu sebenarnya bergerak dalam bidang helpdesk. Karena helpdesk itu yang menerima informasi dan menanggapi. Kalau seandainya resepsionis ini tugasnya itu cuma untuk menerima dan memberikan menunjukkan kepada bidang mana yang memberikan ibarat katanya yang ada keluhan tersebut yang sesuai dengan keluhan tersebut. Nah, itu tidak dijawab secara transparan. Nah, itu kebanyakan di kantor karena saya juga pernah um, salah satu itu resepsionis di salah satu hotel. Jadi saya itu di resepsionis itu saya tidak bisa menanggapi karena keluhan itu tidak dengan bidang saya. Bahkan dibilang apalagi kalau berbaur dengan aset ya Bang ya. Jadi sedikit cerita ini ya. Kalau Hmm. misalnya dia di bidang aset, itu kita tidak boleh menanggapi itu sembarangan. Karena yang menanggapi itu adalah salah satu bagian aset. Dan itu harus terpenting. Dan itu dirahasiakan. Jadi tidak semua informasi itu yang kita terima itu bisa ditanggapi. Nah itu saya kurang setuju dengan apa jawaban B itu Bang. Kira-kira Oke. begitu Bang. Oke. Terima kasih Mas Datar dari Mas. Dari mana Mas asalnya? Medan. Oke, siap. Nah, ini yang kemudian menarik ya Mas. Jadi gini, TKP itu yang kemudian saya sering katakan ya, kita memang ada beberapa fakta yang kemudian tidak bisa diidealkan. Tapi kembali lagi ya Mas, ketika kita menjadi resepsionis, kita mewakili instansi ya, apapun itu, perusahaan ataupun hotel. Orang ketika ke suatu instansi kan yang paling pertama adalah resepsionis kan yang paling depan. Artinya ketika dia mengeluh, kita sebagai resepsionis, tadi kan saya katakan, menanggapi dengan catatan permasalahan yang tidak pelik Mas ya. Permasalahan yang kemudian bisa kita tanggapi. Kalau tidak, berarti kan di sini jawabannya Mas, dia kembali ke secara online. Masuk nggak? Kebayang? Menerima keluhan. Ini bisa, tetapi dia hanya menerima. Karena gini, ini konteksnya adalah pelayanan. Dan memang benar, semua fakta itu tidak bisa kita idealkan. Dan sebaliknya, semua soal kalau kita benturkan dengan fakta, juga ada beberapa yang kemudian tidak sesuai ataupun tidak bisa ya. Karena kembali lagi itu situasi yang faktual itu beda-beda ya. Artinya tergantung konteks di lapangan dan banyak hal mempengaruhinya. Tapi kalau secara ideal, kita yang mau tidak mau harus kayak gitu Mas. Mau dan tidak mau secara ideal ini ya, kita bukan berbicara di lapangannya gitu ya. Karena lagi-lagi kita kan mewakili instansi ya, menerima dan menanggapi dengan catatan tadi, menanggapi yang bisa gitu ya. Kenapa yang B5? Karena tidak ada opsi lain yang kemudian bisa seideal ataupun lebih pertengahan gitu Mas. Kalau yang C lebih parah lagi, dia menyelesaikan keluhan. Tidak bisa kan? Apalagi yang D, menyelesaikan keluhan. Tidak bisa kan? Mendengarkan berarti kan tidak menerima gitu kan. Itu. Walaupun konteksnya resepsionis, tapi kan lagi-lagi dalam TKP kita harus memberikan pelayanan yang kemudian memang itu kepada publik gitu Mas. Mas Datar. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Oke. Jadi memang ada beberapa fakta yang kemudian ketika dibenturkan dengan fakta ya, ya mau nggak mau ya kita memang harus apa ya, seolah-olah bisa membedakan nih mana yang kemudian faktanya, mana yang kemudian idealitasnya seperti itu.
Ya, Oke, mungkin izin ada lagi. menambahkan aja Kak Volta atas yang mungkin antara resepsionis sama helpdesk ya. Sebenarnya kayak resepsionis sama helpdesk itu ada perbedaan istilah gitu kan. Jadi mungkin yang masih belum tahu kayak resepsionis itu termasuk salah satu frontliner gitu. Frontliner itu yang di garis depan perusahaan. Beda kalau helpdesk. Kalau helpdesk itu juga garis depan tapi dia itu setelah melewati beberapa proses ya gitu. Jadi pertama kali kalian kayak masalah keluhan, masalah mencari informasi, masalah apa, itu semuanya ke resepsionis atau frontliner gitu ya. Nah, kalau misalnya dari frontliner atau dari resepsionis itu nggak ada tanggapan atau nggak ada jawaban, baru setelah itu ke helpdesk. Helpdesk itu kayak lebih ke terperincinya lagi kayak gitu. Karena apa? Helpdesk itu kayak dia tuh kayak mencatat dan memberikan jawaban terperinci gitu. Misalnya dari resepsionis belum ada tanggapan seperti itu. Jadi kalau misalnya dari resepsionis sudah ada tanggapan, habis itu hanya mencatat masalah permasalahan yang terjadi, baru nanti akan diperbaikin lagi seperti itu. Kayak gitu ya. Itu jadi kalau helpdesk itu nggak termasuk frontliner gitu. Helpdesk itu kayak dia titik pertama tapi setelah dari frontliner seperti itu. Jadi antara front office sama apa frontliner sama helpdesk itu ada perbedaan. Kalau resepsionis termasuk frontliner. Tuh, jadi kalau untuk masalah ini ya dia tuh emang lebih tepatnya B karena salah satu tugas frontliner itu yang menerima dan menanggapi keluhan kayak gitu. Setelah kalau menerima dan menanggapi apa ya setelah keluhannya itu ditanggapin berarti udah selesai. Tapi kalau dari resepsionis nggak bisa menanggapi, dia baru akan dilarikan ke helpdesk seperti itu. Gitu ya Datarius. Oke, siap Bang. Terima kasih. Ya Oke, sama-sama. ada lagi Mas Datar atau teman-teman yang lain? Terima kasih Mas Isan atas tambahannya, gitu. Ya. Itu teman-teman. Oke, kita next ya. 36 ya. Nah ini, baca dulu 2 menit ya. 2 menit. Gampang ini. Hari ini saya diberikan banyak tugas ya yang harus dikerjakan. Sebagian besar tugas harus segera dikumpulkan esok hari. Sebagian besar tugas harus segera dikumpulkan esok hari. Saat sedang kerja, teman saya mengundang makan ke rumah ya untuk merayakan hari ulang tahun anaknya setelah jam kerja. Tanggapan saya adalah karena ini bisa masuk ke sosial budaya dan juga jejaring kerja ya karena eh, kita harus tetap mendahulukan yang kemudian pekerjaan namun teman itu mengundang juga dalam rangka teman kerja ya, walaupun untuk acara pribadi anaknya gitu ya. Yang mana teman-teman? Hari ini saya diberikan banyak tugas yang harus dikerjakan. Kemudian bagaimana sebagian besar tugas harus segera dikumpulkan besok banget ya. Jadi kita harus tetap mendahulukan yang pekerjaan. Kemudian teman kerjanya mengundang itu kan bukan untuk urusan pekerjaan, tapi untuk urusan pribadinya. Berarti itu bisa
nomor dua kan. Kita tetap mendahulukan yang nomor satu. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang menerima ajakan yang A kurang ya, karena A nanti imbasnya dia akan mengurangi waktu untuk mengerjakan pekerjaan. Seperti itu. Yang D, yang E kurang ya. Jadi yang D ya. Kita minta maaf karena ketika kita datang nanti itu langsung atau tidak langsung akan mengurangi waktu kita untuk kemudian mengerjakan pekerjaan tadi gitu ya. Sehingga karena kita nggak bisa datang, maka kita memberikan hadiah sebagai gantinya. Kita memberikan apa ya, kehadiran kita nggak bisa nih, berarti kita memberikan feedback yang lain dong. Apa misalkan hadiah kah, ataupun hal-hal lain yang kemudian bisa untuk menyenangkan rekan kerja kita tersebut. Seperti itu. Jadi yang D ya. Yang D itu 5, kemudian C itu 4 ya. Yang B itu 3 karena gini. Yang B itu dia mendahulukan urusan temannya tadi ya, datang ke ulang tahun padahal pekerjaannya itu masih banyak yang kemudian mungkin memang belum selesai. Seperti itu. Oke. Kemudian yang A itu 2 dan yang E itu 1, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena yang E itu seperti ada syarat ya. Jadi kayak kalau kamu mau saya datengin, kamu harus membantu saya. Berarti kan ada upaya untuk memaksa ya. Itu kurang baik dalam TKP ya. Oke. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nomor 36. Jadi intinya adalah teman-teman harus bisa memahami logika yang ada dalam TKP ya. Fakta-faktanya sebenarnya tidak rumit. Itu fakta yang kemudian kondisi sehari-hari. Tapi lagi-lagi kita harus paham konteksnya ya. Seperti itu. Yuk, 37. Oke, teman-teman baca dulu. Saat pandemi seperti sekarang, kita mau dan tidak mau harus bekerja dari rumah ya, atau WFH. Ini kita asumsikan kita masih pada pandemi ya, seolah-olah ya. Sebagai seorang pegawai yang juga kerja dari rumah, saya seringkali memiliki waktu luang karena pekerjaan yang seharusnya diselesaikan juga berkurang. Ini fakta ya. Nah, ini berarti mindset ataupun upaya
pengendalian diri atau upaya untuk kemudian meningkatkan kemampuan diri. Seperti itu, teman-teman. Ketika ada waktu luang, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini. Kita banyak tugas nih. Tugas 1 sudah selesai. Berarti yang harus kita lakukan adalah apa? Yang D ya. Yang opsi Depok ya. Memanfaatkan waktu yang ada untuk apa? Untuk membuat namanya perencanaan. Kenapa tidak yang C, Mas? Kalau kita membuat perencanaan yang akan datang, otomatis kita sudah selesai dengan tugas kita yang lalu, yang sebelumnya. Artinya kita sudah memastikan tugas yang sebelumnya itu selesai, baru kita bisa untuk membuat perencanaan. Makanya yang opsi D itu yang paling sempurna dibandingkan opsi yang C. Ya. D itu 5, kemudian C itu 4, yang E itu 3, yang A itu 2, dan yang B itu 1 ya. B itu kan manfaatnya ada, cuman tidak langsung berkorelasi dengan pekerjaan. Seperti itu, guys. Oke. 37, silakan. Ada yang mau teman-teman tanyakan? Jadi, asumsinya adalah ini ketika sedang berada di masa pandemi COVID-19 ya. Bagaimana semua bidang pekerjaan ya dilakukan dari rumah ya. Baik pendidikan, kemudian perbankan, apapun itu. Nah, bagaimana ketika untuk mengisi waktu-waktu luang tersebut. Oke, 37. Jawabannya D. Iya, jawabannya D, Mbak. 37D. Artinya tadi, ketika sudah selesai dari satu pekerjaan, otomatis untuk mengisi waktu luang kita bisa untuk membuat perencanaan, membuat plan ya untuk pekerjaan yang selanjutnya. Oke, Kak, next. Oke, siap. Tiga puluh delapan. Perusahaan tempat saya kerja baru saja memenangkan tender ya, tahu tender ya? Tender untuk pengadaan barang di suatu instansi pemerintah ya. Bagaimana kemudian saya ditunjuk ya sebagai penanggung jawab mulai dari persiapan sampai kepada pengiriman kemana, ke instansi sebagai pemesan barang ya, sebagai pemesan barang. Hanya saja saat akan mengirimkan barang diketahui bahwa jumlah barang yang seharusnya dikirimkan masih di bawah target tender ya. Jadi kita diamanahi oleh perusahaan kita untuk menjadi PJ atau penanggung jawab barang untuk mengirimkan barang, tetapi ternyata ketika dicek barangnya itu di bawah target ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai penanggung jawab, sebagai PJ tadi? Ini soal nomor 38 ini sangat sering masuk ya. Jadi bisa teman-teman ingat-ingat ya. Yang paling rasional ketika kita menjadi leader ya di sini apa? Ketika kita menjadi seorang pimpinan gitu ya. Yang paling rasional adalah yang B ya, tepat ya. Kita buat dulu bagaimana laporan lengkapnya, bagaimana laporan detailnya, supaya nanti bisa dicek
di mana yang kurang dan di mana letak kesalahan kok bisa kurang barang-barang tersebut. Gitu ya. Membuat laporan lengkap terkait kurangnya barang ya yang perlu dikirim dan sesegera mungkin menyerahkannya kepada atasan. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang opsi B ya, yang poin 5. Kemudian yang C ini 4, yang A ini 3, D 2, dan yang E itu 1 ya. Tapi ingat ketika teman-teman sudah ketemu opsi 5 atau 4-nya, tidak perlu lagi teman-teman cari ya opsi 3, 2, dan 1. Yang penting kalian sudah yakin, oh ini opsi 5-nya di ini loh Mas. Yaudah, itu teman-teman jawab aja. Jadi tidak perlu mencari opsi yang kecil ya. Jadi cukup yang paling besar. Seperti itu. Oke. Ini masih sama ya. Ini aspeknya jejaring kerja ya. Oke guys, nomor 39 nah ini. Hari ini akan diadakan rapat umum ya. Rapat umum bersama kepala divisi beserta wakil dari karyawan masing-masing divisi ya. Hari ini akan diadakan rapat umum bersama kepala divisi beserta wakil dari karyawan masing-masing divisi. Oke, lanjut. Bagaimana kegiatan ini akan membahas efisiensi ya. Berarti bagaimana mengefisiensikan, mengefektifkan anggaran ya. Bagi masing-masing divisi sebagai tanggapan ya ini. Sebagai jawaban apa? Atas tingginya pengeluaran ya. Tingginya beban yang kemudian dikeluarkan ya pada bulan sebelumnya. Sebagai salah satu wakil dari pihak karyawan, saran yang bisa kita berikan apa teman-teman? Itu pertanyaannya ya. Jadi ada rapat ya, rapat bersama kepala divisi dan wakil kepala divisi ya. Yang mana rapat ini untuk membahas pengefektifan dan juga pengefisiensikan bagaimana anggaran yang keluar itu supaya tidak sia-sia. Nah, bagaimana saran kita di situ teman-teman? Berarti kan yang ya, yang paling efektif yang C ya, mengurangi peralatan dan perlengkapan. Misalkan di perusahaan kita punya tiga genset tetapi nggak pernah dipakai. Nah itu bisa dikurangi. Misalkan tinggal satu aja kalau berjaga-jaga waktu mati listrik gitu ya. Kemudian yang paling tepat tadi yang C, poin 5 ada di opsi C, kemudian poin nomor 4 itu opsi B ya. Opsi B. Yang A itu 3 ya teman-teman ya. Yang E itu 2 dan yang D itu 1 ya.
Jadi PHK itu dalam soal TKP menjadi opsi paling terakhir ya, menjadi opsi yang paling kemudian terakhir. Oke. Silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan di nomor 39 ya. Oke, saya next ya. Nomor 40 ya. Gampang ini. Nah ini teman-teman bisa membayangkan ya. Ini sosial budaya ya. Saat jam istirahat tiba, ini berarti kita lagi di masa-masa sekolah ya. Saat jam istirahat tiba, teman-teman saya mulai menuju ke kantin untuk segera menyantap makan siang ya. Saat jam istirahat tiba, teman-teman saya menuju ke kantin untuk menyantap makan siang. Sedangkan saya sudah membawa bekal makan sendiri ya. Tetapi kantor saya memiliki peraturan. Sorry, ini berarti bukan di dunia kerja. Maaf, bukan di dunia sekolah, tapi di dunia kerja ya. Tetapi kantor saya memiliki peraturan untuk makan. Ini dilarang ya. Saya memiliki peraturan untuk tidak boleh makan ya. Untuk tidak boleh makan di dalam ruang kerja dan khawatir akan mengotori berkas-berkas yang ada. Nah ini gampang ini. Pengendalian dirinya mana? Kita taat tidak kepada peraturan. Yang mana guys? Pada asma ya, sepakat asma ya. Ya, yang A ya. Jadi dia ikut ke kantin bukan berarti dia apa ya seolah-olah menuntut arus nggak, tapi dia untuk memastikan bahwa dia mentaati prosedur yang berlaku ya, yang mana prosedur ini kan dia setiap orang tidak boleh makan di kantor ya, untuk kemudian memastikan agar mejanya bersih ya, mejanya tidak kemudian terkotori oleh bekas makan dari karyawan tersebut, seperti itu. Jadi opsi yang A ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan nomor 40 teman-teman. Next ya. 41. Nah, ini gampang. Silakan teman-teman jawab langsung di room chat. Silakan.
Roni. Itu dulu. Sebagai seorang pegawai keuangan ya, kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan validasi. Validasi itu apa? Validasi itu artinya memastikan ya, memastikan berkas para wajib pajak ya. Hari ini saya menerima tugas untuk memvalidasi data wajib pajak yang baru masuk ya, yang jumlahnya ribuan nih dalam 1 minggu, berarti sangat banyak ya. Bagaimana tugas kita di situ teman-teman? Ini win-win solutionnya yang mana ini? Win-win solusinya. Yang B ya, menyelesaikannya tepat waktu. Karena ini ribuan ya, tidak mungkin kita bisa selesai sebelum deadline. Kita bisa selesai sebelum deadline, tapi nanti hasilnya kurang baik. Artinya kita tetap sesuaikan dengan batas waktu aja gitu ya. Oke, jadi opsi jawabannya adalah opsi yang B. Kemudian poin 4-nya yang A, yang C-nya itu 3, yang D itu 2, dan yang E itu adalah 1 ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Tidak ada kerjaan yang tertunda. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nomor 41 silakan. Ini di Jogja sangat ini sekali guys, panas banget nih. 42, teman baca dulu ya. Oke, yang mana guys? Ini asumsinya sebagai seorang sopir ya. Sopir mobil ya, bukan sopir pesawat ya. Itu pilot pesawat. Sebagai seorang sopir, sudah sewajarnya kita mahir memahami aturan berkendara. Oke, suatu hari kantor meminta kita untuk mengendarai kendaraan yang sebelumnya belum pernah saya kendarai. Suatu hari kantor meminta kita untuk mengendarai kendaraan yang sebelumnya belum pernah kita kendarai. Melihat hal seperti ini, saya akan apa teman-teman? Baiknya adalah yang mana? Misalkan nanti teman-teman suruh bawa ambulan gitu ya, misalnya.
Yang C ya, minta diajari dulu. Jadi kalau tidak bisa, kita tidak boleh langsung menyerah. Kita tidak boleh kemudian menunjukkan sikap yang aku nih nggak bisa, tapi kita cari dulu sesuatu yang kemudian menjadi alternatifnya apa. Misalnya minta diajarkan oleh teman kita, ataupun misalnya minta di apa ya, dampingi terlebih dahulu gitu. Jadi yang C ya. Karena kan sebenarnya kita bisa mengendarai, hanya saja kita belum paham kendaraan tersebut karena belum pernah. Karena kan sebenarnya semua mobil kan sama aja ya, mau mobilnya itu besar kecil ya, truk ya, hanya aja mungkin beberapa hal teknis yang bedanya ya. C, kemudian D, kemudian E, C-nya 5, D-nya 4, E-nya 3, B-nya 2, dan A-nya adalah 1 ya. Jadi yang paling besar adalah yang opsi C ya. Yang E-nya 3. Karena E itu netral dia ya. Bagaimana kita tidak menolak tetapi juga tidak langsung menyanggupi. Seperti itu. Kak mau nanya Kak, Silakan Mbak Uci ya. berarti kalau misalnya ada soal kayak gitu, nggak boleh langsung nyerah ya? Benar. Di dalam konteks apapun itu nggak boleh langsung nyerah Mbak soalnya. Walaupun mungkin fakta kita nyerah di lapangan, tapi dalam soal kita harus berbuat yang paling ideal gitu Mbak. Ada soal lain nggak Kak? Nanti setelah ini masih ada Mbak. Yang mirip ini ya. Oke, ya. Oke. Oke. Oke, 43. Nah ini. Ini sama ini mindset juga ya. Setelah berjuang keras selama 1 bulan ya, saya akhirnya mendapatkan beasiswa yang selama ini saya dambakan. Tentu hal ini saya sangat senang sehingga naik apa? Akan apa? Nah, ini kan antara faktual diri kita pasti beda-beda semua ya, tapi kan ada yang ideal. Nah, itu. Yang paling ini mana teman-teman yang paling etis gitu ya. Yang A, kalau kita pansos kita A ya. Langsung kita sebarluaskan ke media sosial gitu ya. Tapi kan tidak boleh langsung ya. Jadi yang B, karena apapun itu orang tua adalah yang harus kita dahulukan ya. Orang-orang terdekat, keluarga ya, intinya harus kita dahulukan ya. Jadi opsi yang B. Oke, next ya. Nah, ini ada ini. B itu memberitahukannya kepada orang tua saya. Kemudian C ya. B itu 5, C itu 4, D itu 3, A itu 2, dan E itu 1 ya. Jadi tidak boleh pansos ya di dalam TKP. Orang tua atau orang-orang terdekat teman-teman ya.
Nah, ini ada konteksnya ya. Saat sedang bekerja, saya mendapatkan pesan ya, bahwa istri saya saat ini sedang di rumah sakit karena harus melakukan persalinan lebih cepat ya dari biasanya. Saat ini saya sedang sangat kerepotan dengan pekerjaan dan tugas ini harus segera selesai. Nah, ini dua-duanya penting, teman-teman. Pekerjaan penting, tetapi di satu sisi istri juga penting ya. Jadi ini semuanya penting. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, kita boleh mengorbankan pekerjaan demi istri kita, demi orang tua kita, demi anak kita. Ini boleh. Nah, tapi ini ada win-win solusinya kok. Yang mana, teman-teman? Opsi yang E ya. Kita mencoba berbicara dulu kepada atasan ya, bahwa kita coba mengerjakan tugas ini di luar kantor sambil menemani istri, sambil kita bisa merawat, menemani istri kita gitu ya. Artinya apa? Supaya pekerjaannya tetap bisa berjalan, karena kan sekarang itu kan pekerjaan sebenarnya kan bisa dilakukan di mana aja kan, menggunakan ada, penting ada perangkatnya ya itu. Dan juga kita bisa menemani istri kita tadi. Jadi tadi TKP itu kalau kita pahami lebih dalam, unik-unik ya. Kok ini sesuai dengan kondisi kita gitu ya, misalnya. Oke, next. Terakhir ya. 45 ya. Pas ya, setengah 10 ya. Tempat saya bekerja merupakan suatu kantor yang terkenal ya, dengan betapa seriusnya suasana di dalam kantor ya. Suatu hari divisi saya, mendapatkan pegawai baru yang cara berbicara cukup nyaring ya dibandingkan dengan pegawai lainnya. Hal ini dikarenakan daerah tempat tinggalnya seperti itu ya, memang sudah karakternya. Sebagai pegawai, apa yang teman-teman lakukan? C. Yang mana? Yang C. Karena dia kan mengganggu aktivitas pekerjaan ya. Kalau di luar pekerjaan, it's okay, karena memang sudah karakter. Tapi kalau memang dalam pekerjaan, tetap harus mengikuti aturannya ya. C ini jawaban yang poinnya 5, yang D itu 4, E itu 3, B itu 2, dan A itu 1 ya. Tuh. Oke. Gitu teman-teman, ada yang mau dikonfirmasi untuk nomor 45 dan
15 soal yang sudah kita bahas, barangkali silakan. Jadi perbanyak literasi dan juga drilling soal ya guys ya. Itu sebagai salah satu modal teman-teman kayak gitu. Oke, teman-teman kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri dengan berdoa. Semoga materi hari ini bisa membawa teman-teman untuk lolos CPNS 2024 100%. Ini. Akhir dengan berdoa, berdoa dimulai. Cukup teman-teman, terima kasih Mas Airis. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Volta. Ya, aman.